kabar? Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Selamat juga pagi buat saudara-saudara yang ada di rumah. Kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Silakan kita mulai dengan doa saudara ya. Semuanya luar biasa. Amin. Amin. Di minggu terakhir di bulan ini kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita lebih lagi, karena kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Mari kita memulai dengan doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang luar biasa, dan hari ini kami merasakan Kau Allah yang bekerja, Kau Allah yang menyertai, Kau Allah yang tahu apa yang kami butuhkan, Kau Allah yang mengerti rancangan yang terbaik buat kami Tuhan. Hari ini kami mau bersuka cita bersama, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Kau Tuhan, kami mau menikmati Kau pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, sabda-Mu Tuhan, yang berbicara biar setiap dari kami Tuhan tahu apa yang Kau inginkan, apa rencana-Mu, apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang menyertai ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Dalam nama Yesus, mari kita menyembah Tuhan. Berkuasa
Shalom saudara. Silakan dulu. Saudara menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ya saudara, kita ada di bulan Oktober, di minggu terakhir. Tema kita masih hidup dalam penyataan Tuhan saudara. Siapa yang katakan amin saudara? Masih semangat saudara? Ini baru bulan Oktober. Hidup dalam penyataan Tuhan. Ya. Saya catat di dalam Alkitab ada lebih dari 106 kali saudara ungkapan ini. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kalau saya searching gitu ya, saya cari mengenai kata menyertai saudara. Menyertai itu artinya ikut, ya, turut serta bersama-sama saudara. Jadi kalau saya jalan kemari, ya, Tuhan menyertai ikut bersama-sama saya. Saya diam, Tuhan berada bersama saya saudara. Siapa yang percaya katakan amin? Amin. Ya, saya dapat gambar ini saudara. Ilustrasi yang bagus sekali. Kadang-kadang kalau kehidupan kita lagi di atas, ya, gampang untuk kita bilang penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita. Ya. Gampang untuk kita bilang, haleluya Tuhan, saya tahu kamu ada di sebelah saya. Tapi kadang-kadang saudara, kita ada di dalam titik terbawah di dalam kehidupan kita, atau kita lagi ada di titik terendah. Kadang-kadang susah untuk kita berpikir atau kita mengatakan, saya tahu Tuhan menyertai saya. Ya. Seperti gambar ini saudara, Tuhan yang ada di depan mata saudara, tapi dia nggak bisa lihat. Dia bilang Tuhannya di mana? Tuhan di jauh di sana. Dia bilang, padahal Tuhannya di depan dia saudara. Arti penyataan Tuhan adalah Jehovah Shammah, Tuhan yang maha hadir. Kalau kadang kita bingung, anak-anak Tuhan kan banyak, ya, jutaan. Kalau Tuhan nyatain dia, Tuhan nyatain saya nggak? Mungkin. Tuhan mengatakan Tuhan itu Jehovah Shammah, dia maha hadir, dia ada untuk saudara. Saya percaya Tuhan, saya percaya saudara pernyataan Tuhan itu nyata. Kita buka di kitab Ibrani. Saya ajak saudara kita buka kitab Ibrani 13 ayat yang kita baca hanya ayat yang ke-5b saudara. Saya bacakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau saudara. Sekali-kali pun tidak pernah saudara. Ya. Firman Tuhan karena Tuhan gak pernah terlelap. Kadang-kadang kita berpikir mungkin di surga itu ada CCTV ya. Tuhan dari jauh di sana cuma melihat, oh si Billy, oke, lagi ngapain? Mudah-mudahan gak jatuh ya. Tapi Tuhan gak bisa nangkap kita saudara. Tapi kenyataannya bahwa Tuhan itu hadir saudara di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan itu ada. Ya. Di dalam Kejadian 28 ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Firman Tuhan kata, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi janji Tuhan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
Hari ini kita mau belajar mengenai suatu tokoh di dalam Alkitab, saudara. Tokoh itu bernama Yusuf. Saya yakin semua di sini kita mengenal Yusuf dan kita tahu jalan ceritanya, saudara. Saya undang untuk kita buka di Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kalau bisa ditampilkan, kalau ditampilkan. Saya cerita dulu, saudara ya. Di pasal 38 itu, untuk mengingat kita kembali mengenai Yusuf. Yusuf itu anak kesayangan, ya, dari papanya Israel. Dia itu jauh lebih muda daripada kakak-kakaknya, saudara. Dikatakan di situ di pasal 38 dikatakan dia masih 17 tahun waktu itu. Ya. Dan kakak-kakaknya jauh di atas itu, saudara. Papanya sangat sayang pada dia. Makanya papanya itu membuatkan dia baju yang bagus. Dan itu membuat semakin kedengkian buat kakak-kakaknya, saudara. Ya. Anak kesayangan. Kalau kita baca di pasal 38, di situ juga saya menangkap bahwa Yusuf ini seorang yang gak neko-neko, saudara. Karena dia seringkali menceritakan kepada bapaknya tentang perbuatan jahat kakak-kakaknya. Ya. Berarti yang saya tangkap, dia hidup di dalam ketaatannya Tuhan, saudara. Itu membuat semakin benci kakak-kakaknya, saudara. Ya, udah paling kecil, paling disayang, paling loyal, gitu ya, cuy, gitu, dikit-dikit ngadu, gitu. Jadi semakin benci dan akhirnya mereka membawa Yusuf untuk dibuang ke dalam sumur. Ya. Nah, itu ada salah satu kakaknya Ruben yang tidak ingin membunuh. Ya. Jadi dibuang ke dalam sumur. Nah, sampai akhirnya mereka melihat ada orang Ismail yang lewat di situ. Terus mereka mulai berebut. Dari kita bunuh, kita nggak dapat apa-apa. Sayang ya, kemudian kita jual, lumayan, hasilnya kita bagi-bagi. Nah, singkat cerita, ya, Yusuf dijual sebagai budak. Kita masuk di dalam Kejadian 39 ayat 1. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, 4. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Stop dulu, saudara. Ada apa Yusuf di Mesir, saudara? Ngapain di Mesir? Dia dibawa paksa, saudara. Bukan pergi dengan apa yang dia mau, saudara. Tapi dia dibawa paksa. Saya percaya dibawa paksa ke Mesir. Dicoba dijual di sana. Ya. Sampai di sana ketemu yang namanya Potifar. Dia seorang Mesir. Dia bekerja di pegawai istana Firaun, sebagai kepala pengawal raja. Akhirnya melihat Yusuf, lihat boleh juga dibuat lumayan buat kerja. Dibeli, saudara. Ingat ya, sebagai budak, bukan diadopsi, saudara. Dibeli sebagai budak. Ya. Yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3 dikatakan, setelah dilihatnya orang tuannya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Bayangin, saudara, seorang budak, nggak ada hubungan kekeluargaan, dikasih kuasa untuk semua hartanya.
5 dikatakan sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir tersebut karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang ada di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apa-apa. Jadi maksudnya Tuhannya ini udah gak usah ngatur usahanya, udah gak usah ngatur peternak-ternaknya dia, gitu ya. Gak usah ngatur keadaan di dalam rumahnya. Dia cuman dibilang, dia cuman buat makanan untuk dirinya sendiri. Semua sudah dikerjakan oleh Yusuf. Ya. Saya belajar dari kehidupan Yusuf. Next. Yang pertama saya belajar dari kehidupan Yusuf adalah pernyataan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi menjadi indah. Amin. Kalau saudara kelihatan gambarnya, gambarnya yang ada kecil, itu di belakang tuh Tuhan yang bantu kita ya, ngangkat beban kita. Ya. Dia katakan, He never said it will be easy. He said you will never be alone. Ya. Kalau saudara pikir ikut Tuhan dan pernyataan Tuhan ada dalam kehidupan saudara, segalanya akan menjadi mudah semuanya. Kok gampang semuanya? Ya. Saudara lebih baik baca brosur lagi, saudara. Baca brosurnya lagi. Lihat ada bintang kecil. Ya. Tuhan bilang, anakku, perjalanan gak mudah. Tapi Tuhan janji, saya janji, saya ada di kamu. Saya ada bersama dengan kamu, menemani kamu, menolong kamu. Seringkali yang menjadi masalah dalam kehidupan kita itu bukan masalah kita sendiri sebenarnya, bukan masalah tersebut, ya. Tapi biasanya bagaimana kita pengen menghindari masalah tersebut, kan? Kalau kita tahu ada masalah di depan kita rasanya ingin kita muter aja nih, hindari dulu, kita skip dulu, nanti deh kita ketemu lagi. Sedangkan saudara, selama kita hidup di dunia, yang namanya masalah tetap ada. Betul? Ya. Saya sekarang mau minum. Saya lihat saya nggak disediain minum, ada. Tapi waktu saya mau minum, saudara, saya dengan tangan satu saya harus buka plastik. Saya bawa minuman. Ya. Susah nggak, saudara? Susah. Susah. Jadi masalah nggak, saudara? Jadi masalah. Selama kita hidup, apapun yang kita melakukan pasti ada kendalanya, saudara. Dan kadang-kadang Tuhan pakai masalah tersebut untuk mendidik dan mendewasakan kita, saudara. Ya. Juga melatih iman kita. Itulah sifat dari pernyataan Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara pikir pernyataan Tuhan itu saat saya disertai Tuhan, saya jadi punya kekebalan diplomatik gitu. Segalanya mudah bagi saya. Saya dapat tempat pekerjaan, tiba-tiba saya diangkat jadi manajer. Saya kemari, saya di. Kadang-kadang Tuhan izinkan, saudara. Ya. Tuhan sertai saudara. Janji Tuhan akan berkati saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan untuk ada masalah untuk mendidik kita, saudara. Ya. Tuhan gak ingin kita untuk jadi anak yang gampangan. Coba bilang ke kiri kanan saudara, jangan mau jadi anak gampangan. Tahu anak gampangan, saudara? Anak gampangan itu gini, saudara. Saya tuh punya 2 anak ya di rumah, dengan 1 istri, saudara. Ya. Nah, kadang-kadang saya bisa aja untuk menteri anak saya untuk kalau dia mau sesuatu, saya cepat ambil. Kamu mau apa? Kamu jangan jatuh deh, nanti saya ambilin aja. Kalau papi nggak ambilin, kamu coba. Atau Mepi biasanya ngotot. Mepi orangnya lebih ini, saudara. Aku mau ke atas, mau ngapain? Pokoknya aku mau ke atas. Iya, mau ngapain? Ya di atas nanti. Papi tahu.
langkah satu persatu, dan saya meng-cross diri saya supaya jangan jatuh ya. Tuhan jaga jangan jatuh. Kadang-kadang penyertaan Tuhan seperti itu, saudara. Ya. Nggak mau mendidik saudara untuk jadi anak-anak yang gampangan, tapi anak-anak yang teguh, anak-anak yang bisa melewati masalah saudara. Amin. Kita balik ke ayat 1, saudara. Saat Yusuf dibawa ke Mesir, ya, dia dijual menjadi budak. Saudara, untuk orang Yahudi menjadi budak adalah suatu masalah yang besar, saudara. Coba katakan, masalah yang besar, bukan masalah yang kecil. Ya. Karena untuk orang Yahudi, konsep budak adalah suatu penghinaan yang besar, apalagi kalau mereka menjadi budak. Ya. Karena di Yohanes 8 ayat 33, kalau saudara buka, di situ mereka katakan mereka orang yang merdeka. Mereka itu apa ya, saudara? Orang yang tahu bahwa mereka itu umat pilihan Tuhan. Ya. Mereka tahu mereka merdeka, mereka sudah dibawa keluar dari Mesir dan mereka umat pilihan Tuhan. Jadi buat mereka, apa itu budak? Saya bukan budak. Kadang-kadang saudara, kita melihat permasalahan itu sangat besar di depan kita. Kalau gambar ini bisa saudara lihat, ya, sangat besar. Kita lupa bahwa di belakang masalah itu ada Tuhan yang jauh lebih besar, saudara, dari masalah kita. Amin. Amin. Dan percaya ada Tuhan yang lebih besar daripada masalah saudara. Amin. Ya. Saya percaya waktu Yusuf dihadapkan dengan dia dijual sebagai budak, dia nggak tawa-tawa, saudara. Nggak mudah dalam kehidupannya dia. Saya percaya dari saya pelajari Yusuf, saya percaya kalau dia adalah orang yang teguh memegang janji Tuhan, saudara. Karena saya lihat waktu dia dibawa ke Mesir untuk jadi budak, dia nggak melawan, saudara. Dia tahu Tuhan dia sosok menolong dia. Yang kedua, dia orang yang mengucap syukur, saudara. Ya. Dia tahu ada perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi dia dibawa sama saudaranya. Saya yakin gak ada orang yang gak sakit hati, saudara. Sehebat-hebatnya dia, sehebat-hebatnya pelayanan dia, saudara, orang yang terdekat yang menyakiti dia itu akan menimbulkan sakit hati. Jadi saya tahu apa rasanya Yusuf, saudara. Tapi saya lihat dia mengucap syukur, saudara. Karena kalau kita mengucap syukur, saudara, kita baru lihat kenyataan Tuhan. Amin. Kenapa, saudara? Kalau kita nggak mengucap syukur, kadang-kadang buat kita segala sesuatu itu, ya kebetulan lah, lagi pandemi ini, ya kebetulan tiba-tiba saya dari nggak bisa masak dibikin di terbogan, saudara. Ya, tiba-tiba saya minta resep sama mama saya. Ya kebetulan aja lah, tiba-tiba ada orang ngomongin yang jualin, saudara. Ya tiba-tiba aja dari seller, ya tiba-tiba aja laku, saudara. Kebetulan, gitu kali. Saudara, dalam dunia ini nggak ada kebetulan, saudara. Amin. Kalau kita bisa mengucap syukur, kita menyadari bahwa itu yang namanya penyertaan Tuhan. Ya. Dan saya percaya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara di tempat ini. Amin. Ya. Kenapa saya tahu Yusuf mengucap syukur dan dia memegang janji Tuhan, saudara? Karena di ayat 2 dikatakan ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Ya. Saudara, kadang-kadang biarpun kenyataan ada dalam kehidupan saudara dan saya, ya, tapi kalau sikap hati kita, saudara, selalu menggerutu, ya, melihat segala sesuatu itu selalu dari sudut pandang yang negatif. Kayak saya gitu ya, awal mau bikin frozen food, kulkasnya mana? Gak ada tabungan,
Terus, wah, kita mesti beli alat untuk ngepres ya saudara. Kita mesti beli alat dan lain-lain, dan itu nggak murah saudara. Kita selalu lihat dari sudut pandang yang negatif. Padahal kalau saat saya ini saya cerita yang terjadi dalam kehidupan saya saudara. Saya bukan orang yang ini saudara. Saya membuat khotbah ini karena ini pengalaman hidup saya saudara. Ya. Saat pandemi terjadi minggu lalu, istri saya juga sempat kesaksian. Nggak mudah untuk kita dan nggak mudah juga untuk saya saudara. Ya. Awalnya karena saya tipe darah A saudara, itu harus semua tuh tercatat saudara. Kan kita beli ini presan ini 1,2 uangnya dari mana? Kan? Terus kita cari-cari untuk apa namanya kulkasnya itu 2,7, ada nggak ada? Terus saya bilang, terus gimana kita mau jual? Terus istri saya bilang, jualan aja. Terus presnya gimana? Saya bilang, divakumin gimana? Disedot, pakai sedotan. Saya bilang, ya enggak lah, nanti ya udah presnya dulu. Terus saya bilang, oh gitu ya. Sampai di satu titik saya ngerasa saudara, ya udah, ucap syukur aja. Saya masih tinggal di rumah saya, ya. Saya masih punya anak-anak saya masih punya istri saya. Ya udah, ucap syukur aja. Sedang saya mengucap syukur saudara, saya baru lihat penyataan Tuhan di depan saya. Saya baru sadari, saya disertai Tuhan. Ya. Yusuf mempunyai bonus penyataan Tuhan. Maka dikatakan apapun yang dikerjakan berhasil saudara. Terus dia mempunyai respon hati yang benar dari masalah yang dihadapi saudara. Ini. Yang kedua, yang saya belajar dari Yusuf ini, ya, Allah menyertai untuk memberikan kemampuan kepada kita saudara. Saat saya baca-baca di pasal Yusuf ya, saya mencari majikan Yusuf itu sebenarnya siapa sih ya? Tapi saya kok sedikit percaya ya, kalau majikan Yusuf itu sebenarnya bukan orang percaya sebenarnya. Ya. Dia orang dari Mesir, dia pegawai Raja Firaun. Besar kemungkinan dia bukan orang yang mengenal Tuhan. Tapi waktu saat dia melihat ini ada salah satu anak Tuhan kerja di sini, kok kerjanya gue lihat lama-lama bagus ya anaknya, pintar ya, cekatan ya, cepet ya. Terus apa aja dikerjakan itu berhasil saudara. Yang namanya bekerja saudara, mungkin Pak Irwin bisa lebih share dari saya saudara. Yang namanya di dunia bidang bekerja, nggak ada yang namanya nggak ada masalah tuh, nggak ada saudara. Semua pasti ada masalah. Ya, waktu Yusuf mau ngasih makan ternaknya, mau ngasih makan kambing, pasti dia mesti ada masalah juga. Sapinya tumpul, ya. Terus dia mesti pergi rada jauh saudara. Dia mau kasih air ke kudanya, ada masalah juga. Tapi dikatakan dia bisa menyelesaikan semuanya saudara. Dan itu akhirnya menjadi terang dalam rumah tersebut. Saya percaya bahwa Yusuf dan saya dan saudara itu adalah orang-orang yang biasa saudara. Ya. Orang-orang biasa yang disertai oleh Tuhan. Maka hasilnya adalah orang yang luar biasa. Yusuf menjadi orang biasa karena saya percaya dia orang yang taat. Saat dia ada di rumah Potifar, saat dia dibawa ke Mesir, saat dia ada di dalam kerajaan itu, saat dia sedang menikmati puncak karirnya saudara, dia nggak melupakan Tuhan. Saya yakin dia masih tetap mencari Tuhan saudara. Maka itu
Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saudara, penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan saya dan saudara itu mutlak, saudara. Gak bisa ditawar-tawar. Ya. Waktu pertama di kitab Matius dikatakan, pergilah jadikan sebuah bangsa murid dan Kristen mereka. Dan Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman itu janji Tuhan. Penyataan Tuhan itu gak usah saudara minta. Gak usah saudara minta-minta sama Tuhan, Tuhan sertai aku, sertai aku. Yang cukup saudara lakukan adalah percaya bahwa Tuhan menyertai saudara, bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara, Tuhan hadir di dalam kehidupan pekerjaan saudara, usaha saudara, dalam keluarga saudara. Dan saudara punya respon hati yang benar untuk menghadapi setiap masalah. Niscaya saudara, niscaya saudara akan jadi seperti Yusuf. Apapun yang saudara lakukan akan berhasil. Yang ketiga saudara, seorang yang disertai Tuhan bukan hanya diberkati Tuhan, ya, tapi membuat orang di sekitarnya diberkati. Saudara pernah kisah kan? Saya sama David waktu itu pernah makan di bawah di OJ. Itu lagi kosong, saudara. Terus kita bilang, kasih juga ya, kosong begini ya, gitu. Mereka pernah dapat. Tapi tiba-tiba datang satu orang, satu mobil, dua mobil, tiga mobil, rame. Akhirnya rame, saudara. Dan itu kalau saya perhatikan ya saudara, bukan kegeeran ya. Kemana? Coba saudara perhatikan ya, kemana saudara pergi yang tadinya sepi jadi ramai. Saya percaya pernyataan Tuhan itu enggak hanya keuntungan untuk saudara, akhirnya dimanapun saudara ada, di situ saudara menjadi berkat. Ya. Yusuf di ayat 5 dan ayat 6 dikatakan, saya bacakan sebentar. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, milik orang tersebut ya, saudara, bukan milik Yusuf, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi bukan rumah tangganya aja saudara yang diberkati, karena Yusuf ada di sana. Usahanya, ternaknya, semua diberkati saudara. Ya. Ikut Tuhan itu, saya tutup dengan ini saudara, kadang-kadang ikut Tuhan itu mudah saudara. Jangan melihat masalah saudara, melihat apa saudara? Melihat Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudara. Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan bahwa pernyataan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan gak pernah gagal Tuhan. Seringkali Tuhan kami yang gagal Tuhan untuk mempercayai setiap rencana Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, saat ini kami belajar dari kehidupan Yusuf Tuhan. Bagaimana saat dia sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi kepahitan dalam kehidupan saudara, masa-masa sukar, masa-masa gak enak saudara. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa yang gak enak. Masa Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi anak yang gak cengeng, bukan anak gampangan saudara. Tuhan katakan dalam kehidupan saudara, hanya percaya saja pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau jauh lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan.
kami menggantung Tuhan, mengikat tangan kami pada Engkau, Tuhan. Hanya pada Engkau Tuhan. Bukan kepada kepintaran kami Tuhan, bukan karena kemampuan kami Tuhan, bukan karena pengalaman hidupan kami Tuhan, tapi hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, penyertaan Engkau ada untuk kami Tuhan, ada untuk keluarga kami, ada untuk pekerjaan kami Tuhan, usaha kami Tuhan, rumah tangga kami Tuhan, sekolah kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami pulang nanti Tuhan, penyertaan Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengambil waktu ke depan ini untuk penyerahan anak. Saya bisa panggilkan keluarga dari Bapak Saulus Sunarto, keluarga dari Bapak Sabrina Baban, dan keluarga dari Bapak Yosef. Boleh maju ke depan. Istri-istrinya juga ikut. Boleh. Ya. Kita tahu bahwa ini adalah waktu penyerahan anak biasanya dilakukan pada anak-anak yang masih bayi dan masih kecil. Dan saat ini kenapa kita melakukan penyerahan anak? Karena ini adalah waktunya di mana orang tua akan berjanji di depan jemaat bahwa mereka akan mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Saat ini kita tahu bahwa menjadi orang tua bukan menjadi orang tua bukan sesuatu yang bukan hal yang mudah, bukan seperti kita kerja di satu tempat atau kita harus menjadi orang yang expert di bidangnya, tetapi menjadi orang tua adalah cara Tuhan untuk mendidik bagaimana Tuhan inginkan kita mendidik anak-anak kita. Nah, firman Tuhan mengatakan di Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan akan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan, dan kamu bapak-bapak yang diomongin ya, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita tahu bahwa saat ini berpikir banyak kali bahwa mendidik anak adalah tugas ibu-ibu. Tetapi firman Tuhan balikan lagi bahwa ini adalah tugas bapak-bapak sebenarnya. Ya, tugas bapak-bapak. Dan hari ini saya mau mendoakan orang tuanya dulu ya. Sebelum anak-anaknya, orang tuanya supaya bisa menjadi orang tua yang memberikan contoh dan teladan bagi anak-anaknya. Orang tua yang bisa diberikan jadi orang tua yang memiliki karakter Kristus. Ya. Jadi kalau orang tua pengen bilang sama anak-anak, kamu harus begini, harus sabar, orang tuanya nggak sabar. Kamu harus begini, orang tuanya sendiri kacau. Kamu nggak boleh kacau, orang tuanya yang kacau. Kamu nggak boleh ngomong nggak benar, orang tua ngomongnya nggak benar gitu ya. Jadi hari ini yang kita doain pertama-tama sebelum anak-anak orang tuanya ini supaya bertobat, supaya dibimbing Tuhan ya, diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk jadi orang tua yang menjadi contoh. Coba bilang kiri kanan, orang tua yang menjadi contoh ya. Dan contoh. Mari kita tumpang tangan doakan orang tuanya dulu. Bapak yang di surga mau berdoa untuk para bapak-bapak. Dan mereka sungguh-sungguh ada hati Bapa dalam hidup mereka. Mereka menjadi bapak-bapak yang tahu bagaimana bukan hanya menyenangkan keluarganya, memberikan makan keluarganya,
bukan hanya bekerja buat keluarganya, tetapi bapak-bapak yang tahu bahwa fungsi mereka itu sangat berarti bagi keluarga. Fungsi mereka sebagai seorang bapak yang memimpin keluarganya dalam takut akan Tuhan, yang mengajarkan kebenaran-kebenaran firman kepada anak-anaknya, yang membuat anak-anaknya berhasil dalam hidupnya. Bapak-bapak yang tahu bagaimana menjalankan kebenaran firman-Mu dalam hidupnya, yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dari firman. Hari ini Tuhan berikan kekuatan buat bapak-bapak di tempat ini, supaya mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Mereka percaya hanya bergantung kepada Engkau mereka mendapatkan kekuatan yang sebenarnya. Hari ini aku berdoa juga buat ibu-ibu. Berikan mereka menjadi istri-istri yang menjadi penopang buat suaminya, yang menjagai suaminya di dalam doa. Istri-istri yang bisa memberikan kelembutan, kekuatan di dalam diam, kekuatan di dalam doa, kekuatan di dalam waktu-waktu di mana mereka sendiri dengan Engkau. Istri-istri yang tidak mengomel, istri-istri yang tidak menggerutu, yang tahu mengucap syukur dalam segala hal. Istri-istri yang mempunyai kekuatan tangan, hati dan roh untuk percaya dalam masa-masa yang berat pun mereka akan menjadi pemenang-pemenang. Istri-istri yang setiap hari, bahkan 24 jam menjagai anaknya di dalam ucapan syukur. Angkat semua rasa tidak berharga, angkat semua rasa tidak berguna, angkat semua rasa tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih. Hari ini Tuhan, Kau memulihkan hati para ibu-ibu Tuhan, istri-istri di tempat ini. Mereka adalah orang-orang yang menjadi luar biasa kalau mereka percaya bahwa melalui mereka akan ada anak-anak yang luar biasa bagi Engkau. Firman Tuhan mengatakan seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Hari ini berdoa bahwa suami istri ini, mereka adalah pahlawan-pahlawan Allah bagi anak-anaknya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan bagi kehidupan dan masa depan anak-anaknya. Hari ini Tuhan, tutup bungkus orang tua ini Tuhan, tutup bungkus bapak-bapak dan ibu-ibu ini Tuhan. Dalam masa-masa sulit mereka mendidik anak Tuhan, menjagai anak mereka Tuhan. Ada kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan anak-anak. Biar mereka membawanya itu di dalam doa dan takut akan Tuhan. Hari ini Tuhan, bangkitkan mereka untuk tetap percaya. Bagi Tuhan, gak ada yang mustahil buat anak-anak mereka menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Dalam nama Yesus. Saya mau bapak-bapak dan ibu-ibu ikutin doa saya ya. Hari ini saya mengambil keputusan untuk menyerahkan anak saya yang Kau berikan dalam hidup saya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya berjanji untuk menjaga mereka, memelihara mereka, mengajarkan kepada mereka, mendidik mereka setiap hari, setiap waktu, setiap kesempatan dalam hidup saya. Saya berjanji menjadi orang tua yang menjadi teladan dalam hidup anak-anak saya. Bukan hanya dari perkataan saya, dari hidup saya, dari tingkah laku saya, dari karakter saya. Saya mau menjadi teladan bagi anak-anak saya. Hari ini saya berjanji Tuhan, tolong saya, bantu saya menjadi orang tua yang luar biasa bagi anak-anak saya. Dalam nama Yesus, amin. Saya boleh minta satu-satu ya, mulai dari Bapak Sabri dan Ibu Mas Sanida.
ini Bapak Sabri dan Ibu Masnida menyerahkan anaknya Silvania Samara Nabalan. Saya panggilkan Selo Kindaka. Bapak Yosef dan Ibu Yohana. Boleh? Yosef dan Ibu Yohana akan menyerahkan Selo Kendara dari anak yang takut akan Tuhan dan percaya bahwa di hari-harinya Tuhan akan menyertai dia dan menjagai dia. Berdoa Tuhan untuk Selo Tuhan, tutup bungkus dia dengan darah-Mu Tuhan hari ini. Yosef dan Yohana menyerahkan Selo Tuhan di dalam penyertaan Engkau. Bagi Tuhan, Tuhan akan menyertai dia dari sekarang sampai dengan Maranatha. Dengan kekuatan dan kesehatan, jagai dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mau ikut saya? Ada gendong ya? Mau ikut? Sebastian Alvaro Sunarto. Hari ini Bapak Sunarto, Paulo Sunarto dan Ibu Ferawati akan menyerahkan anaknya di dalam takut akan Tuhan, di dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Ya El. Berdoa Tuhan, hikmat-Mu, penyertaan-Mu menyertai kedua orang tua ini, Saulus Sunarto dan Ferawati, menjadi orang tua yang akan mendidik anaknya di dalam takut akan Tuhan. Berdoa untuk berdoa untuk Sebastian Alvaro Sunarto, untuk El Tuhan, jagai dia di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jagai dia dalam kekuatan dan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Biar Engkau yang menjaga dia semua kutuk-kutuk yang dari nenek moyang dalam nama Yesus mematahkan. Biar dia sungguh-sungguh menjadi anak yang menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Takut akan Tuhan, dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Berhasil di dalam segala area dalam kehidupan. Dalam nama Yesus. Amin. Buat Tuhan, amin. Saudara, kita bisa memberikan persembahan. Kita masukkan ke dalam amplop dan masukkan ke dalam kotak yang ada di belakang saudara untuk saudara mau pulang. Oke. Dan bagi saudara yang mau transfer juga bisa, nanti kita langsung ditransfer ke rekening yayasan
Mari sebelum kita memberi, sama-sama kita bersatukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan beribadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan saatnya, pada saatnya kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan Tuhan yang akan kami berikan kepada Engkau Tuhan, persembahan perpuluhan kami Tuhan, persembahan misi kami Tuhan, persembahan khusus kami Tuhan, apapun yang mau kami berikan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Kau akan memberkatinya Tuhan. Berkati Tuhan setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, berkati dengan berlipat kali ganda Tuhan. Tuhan kami percaya Kau akan pakai setiap persembahan yang kami berikan Tuhan untuk memperluas pekerjaan Engkau tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan hati yang bersukacita, kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami percaya dalam minggu ini Tuhan akan banyak mujizat yang akan kami terima Tuhan, dan segala hal yang kami perlukan Tuhan Kau akan mencukupkannya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Persembahan dan perpuluhan, kami menghimbau setiap jemaat untuk mentransfer persembahan dan perpuluhan ke rekening BCA di nomor 501-575-0020 atas nama Yayasan Kasih Anugerah. Happy birthday kepada Gracia A. Sitenala pada tanggal 4 November. Nisha Tiffany Shauna Gultom pada tanggal 6 November. Daniela Karina pada tanggal 7 November. See you next week and God bless you. Minggu ulang tahun saudara. Hari ini saya percaya kemarin ikut seminar generasi emas. Saya bawa anak-anak ini mereka adalah generasi emas yang baby-baby ini. Satu waktu semua hal menjadi berlipat kali ganda dalam pengetahuan dan semua teknologi yang ada. Berdoa untuk bungkus mereka bisa ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Gak mudah ikut Tuhan di dalam generasi emas ini, saudara. Jadi sungguh-sungguh harus takut akan Tuhan supaya sungguh-sungguh kehidupannya diberkati. Amin, saudara. Mari kita mau tutup ibadah kita. Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan Allah menyertai setiap dari kami. Bulan ini adalah bukan penyertaan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami karena kami mengerti bahwa sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Melalui firman-firman yang dibagikan, semakin dikonfirmasi bahwa benar Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Hari ini Tuhan, sebelum kami tutup ibadah kami ini Tuhan, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Penyertaan dan kasih karunia Tuhan, kekuatan dan bimbingan daripada Tuhan akan menyertai saudara-saudara. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus semua jemaat Tuhan katakan